Ini menurut Kang Asep gimana nih di sini alamnya, Kang? Suasananya indah sekali. Karena ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya sahabat. Seperti biasa kita ngaprak, namun hari ini kita tidak ngaprak ke perkampungannya, namun kita akan ngaprak ke pedalaman sana tuh, ke pedalaman Gunung Sawal, dan butuh waktu 1 jam dari sini untuk menuju ke sana. Nah, jadi sahabat, sambil kita nikruh, nikruh, sambil kita berjalan ke sana, mungkin di perjalanan banyak suasana-suasana yang agak sedikit berbeda keindahannya ya. Jadi sambil kita shoot di perjalanan sahabat, yuk ikuti terus perjalanan. Alhamdulillahirobbil alamin. Setelah 1 jam berjalan kaki akhirnya nyampe juga ya, walaupun baru setengah perjalanan sahabat nih. Kita akan memasuki pedalaman Gunung Sawal. Ini baru setengahnya sahabat ya, masih butuh tenaga ya. Di sini indah banget sahabat nih. Bapak nembe angkat ke kebon? Nembe bade angkat ke kebon? Wah, ini mantep banget ya. Di sini banyak bangunan-bangunan yang beratap injuk ya, yang seperti zaman dulu tuh, sahabat. Masya Allah, di sini indah banget ya, kayak zaman dunia persilatan. Nah, jadi lokasi ini awal masuk untuk ke pedalamannya, sahabat ya, ke pedalamannya itu masih jauh ya. Nah, di sini Masya Allah, sahabat tuh masih alami ya di sini tuh. Di sini airnya nggak diragukan lagi sahabat ya tuh. Kebetulan saya bersama rekan saya Kang Asep Kupluk ya di sini. Jadi dia lagi si banyo, anjir si banyo, naon eta bahasa si banyo. Si banyo lagi cuci tangan, mungpang-mungpung ini airnya. Tuh. Itu katanya mau pulang bawa batu buat ngagosok badan, katanya buat ngaruru sahabat ya. Tuh. Jadi ini Kang Asep bisa gosok dulu di sini ya. Jadi pas begitu pulang ke rumah langsung bersih sahabat. Nah, seperti yang kita lihat di sini airnya begitu jernih. Dan sungai yang berada di kawasan Lobang Timah Gunung Sawal ini mengaliri beberapa desa, diantaranya Kampung Cikujang ya. Sampai ke sana ini berada di kawasan Kabupaten Ciamis sahabat. Nah, jadi seperti ini lokasinya, keindahan alamnya di sini seperti ini, dan alhamdulillah ya, alamnya begitu indah karena belum terganggu. Jadi kita lanjut lagi sahabat ya untuk ke daerah sana. Kita lanjut lagi Kang Asep. Ayo, kenon. Dan ini ada pohon yang lumayan cukup besar sahabat di sini. Dan untuk ke sananya pemandangan alamnya begitu indah sahabat ya di sini. Dan ada jembatan ya, sebuah jembatan beton di sini. Namun kita tidak tahu pasti ini dibuatnya tahun berapa sahabat ya. Yang jelas ini sudah puluhan tahun mungkin di sini. Dan lokasi ini sebagian dihuni sama para petani, salah satunya tadi saya sempat ngobrol-ngobrol sama warga sini sahabat ya, yang sudah 10 tahun tinggal di hutan pedalaman sana sahabat ya. Dan itu ada motor yang mungkin dari gunung para petani sahabat ya. Tuh, jadi jam segini baru pada pulang.
sahabat, kita akan mencoba untuk melihat suasana keindahan alam di sini ya. Jadi di sini itu dihuninya sama para petani semuanya ya. Karena mayoritas di pegunungan ini petani semuanya, sahabat. Nah, jadi sahabat di sebelah sana tuh ada sebuah rumah panggung ya. Mungkin di sini itu milik petani yang berada di sini, sahabat ya. Nah, itu mau ke gunung, sahabat ya. Mungkin ada ternak sapi di sana. Nah, jadi sahabat, kita akan mencoba untuk ke sebelah sininya. Kebetulan di atas sana ada sebuah rumah panggung ya. Mungkin ini milik petani yang berada di sini. Dan kita akan melihat-lihat di sini ya. Nah, jadi seperti ini sahabat tuh. Rumahnya baru nongol ya, kelihatan di sini. Dan kita akan mencoba untuk ke sana. Aduh, Masya Allah, indah banget di sini sahabat. Ini jadi buat niis ya. Assalamualaikum. Jadi ini adalah rumah panggung mungil banget sahabat ya. Ini mungkin milik para petani yang di sini. Dan katanya sebagian di sini ada yang tinggal di sini ya, atau nginep di sini, dan sebagian pada pulang untuk ke perkampungan. Nah, jadi di sini kita tidak membahas perkampungannya ya, karena semua tahu ini area pegunungan, area pertanian. Namun banyak dihuni sama petani-petani yang berada di area sini sahabatnya, sebagian nggak pulang. Dan di sini kita akan membahas dan melihat tentang keindahan alamnya di sini. Kita menyeberangi jembatan kecil sahabat ya. Kebetulan di depan saya ada sebuah gubuk kecil atau rumah kecil milik para petani yang suka ditempatin di sini. Seperti yang kita lihat sahabat, di sini sungguh indah ya. Airnya pating golontor dan juga saungnya sangat adem banget di sini ya. Jadi kita bikin betah di sini sahabat, nggak mau pulang ya. Dan di sini lihat Kang Asep lagi memandang berbagai bentor ya, atau ikan kecil di sini nih tuh. Nah, jadi sahabat, kita lanjut ya. Namun jalannya kita mesti hati-hati, takut dipeleset ya, alias disorodot. Bawa oleh-oleh buat ngulek sambal. Nah, jadi di sini itu sahabat, airnya ya curcor dari berbagai arah ya, karena ini merupakan sebuah pegunungan yang masih tetap terjaga ya, alhamdulillah. Jadi kita bisa menikmati suasana
alam yang masih asri di sini. Nah, jadi kita coba ke daerah sininya sahabat ya. Kita lihat suasana keindahan di sini. Dan tadi sempat kita naik dari sebelah sana sahabat ya, lalu kita turun ke area sini. Masuk dulu. Kang Asep itu sangat melenyun udur sahabat ya. Jadi menikmati suasana alamnya Kangnya. Nikmat sekali Kang. Ayo, sobat. Ini menurut Kang Asep gimana nih di sini alamnya Kang? Suasananya indah sekali. Karena ini belum begitu terganggunya Kangnya. Jadi airnya masih sangat jernih sekali kawan tuh. Seperti yang kita lihat. Kang, ada Naon Kang? Batu naon? batunya yang cerek. Nah, jadi di sini itu sahabat ya, bukan hanya sebuah gubuk-gubuk kecil milik para petani yang tinggal di sini, namun di sini juga ada bangunan-bangunan yang cukup mewah ya, namun belum jadi. Dan ke sininya ada sebuah warung ya. Jadi sebagian warganya tinggal di sini, ada warung juga di sini dan ada tempat peniisan sahabat ya. Jadi di sini itu, nah jadi di sini itu lumayan ya, tidak bikin takut karena di sini itu banyak aktivitas warga ya sampai sore. Dan di sini ada sebuah masjid sahabat ya. Nah sahabat-sahabat, itulah perjalanan saya tadi ya di area Lobang Timah Gunung Sawal. Kita cukupkan sampai di sini dulu karena hari sudah sore ya, saatnya kami untuk kembali pulang karena jalannya yang sangat terjal. Jadi kami mesti hati-hati jangan sampai kegelapan di daerah sini ya, karena takutnya motor tiba baranting dan juga titat karijet sahabat. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.